Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah materi pendidikan agama Islam. Tentunya materi kuliah pendidikan Islam ini sangatlah penting bagi kita sebagai generasi muda sekarang. Oleh karena itu di program PAI Sri Taruna Surabaya ini peserta didik seluruh mahasiswa diharapkan untuk mempelajari atau mendalami materi-materi pendidikan agama Islam. Yang mana materi pendidikan agama Islam ini sangatlah luas, ya. Mulai dari konsep ketuhanan di dalam agama Islam, di situ ada pembahasan pengertian ketuhanan, ya, perkembangan pemikiran manusia terhadap apa? Terhadap ya tentang ketuhanan, termasuk juga pemikiran umat Islam tentang Tuhan, membahas keimanan dan ketakwaan. Dilanjutkan dengan manusia dan agama, apa itu hakikat manusia, agama dan ruang lingkupnya, dan seterusnya. Pada malam ini kita akan membahas konsep ketuhanan dalam agama Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh kelompok 1. Para pemirsa yang berbahagia, langsung saja untuk mempresentasikan makalah mereka, ya, tentunya. Diharapkan seluruh mahasiswa untuk menyimak, dan tentunya apabila dalam penyampaian itu ada kurang jelasnya bisa tanya jawab, ya, agar suasananya bisa hidup, ya. Diharapkan mahasiswa harus aktif ini karena Anda adalah generasi Islam. Tentunya jangan sampai, ya, arus globalisasi ini menggerus pola pikir kita sebagai generasi muda, ya, harus lebih kuat di dalam mempertahankan apa? Kemurnian ajaran agama Islam. Ya, oke, para pemirsa, langsung saja kita temui kelompok 1. Ini bersama siapa? Ayo, ini dengan Mbak siapa? Roshida. Mbak Roshida, ya, Mbak Roshida, ya. Apa yang akan disampaikan Mbak Roshida? Tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam. Konsep ketuhanan dalam agama Islam. Mbak, siapa ini? Adelia Nurrahma. Siapa namanya? Adelia Nurrahma. Iya, pada malam hari ini menyampaikan apa, Mbak Dian? Konsep ketuhanan dalam Islam. Oke, ya. Waktu dipersilakan. Langsung saja, siapa yang memimpin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang materi konsep ketuhanan dalam agama Islam. Dimohon untuk teman-teman sekalian untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka akan kami adakan tanya jawab di akhir penjelasan. Langsung saja dimulai pengertian ketuhanan. Pengertian ketuhanan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Perkataan ilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang digunakan untuk menyebut pribadi atau tunggal, mufrad, ganda, mutsanna, atau banyak jamak. Selain itu, Tuhan dalam arti ilah dapat pula berwujud benda yang nyata dan memaksakan untuk harus tunduk padanya. Contoh seperti pribadi Fir'aun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Firman Allah dalam Al-Quran yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala fir'auna ya ayyuhal mala'u ma 'alamtu lakum min ilahin ghairi fa'awqid li ya hamanu 'ala
tini faj'alni sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni ladunnuhu minal kadhibin. Yang artinya, dan Firaun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, atau untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Berdasarkan konsep Islam, Tuhan adalah zat yang Maha Esa. Esa dalam arti tidak ada sekutu dengan Dia. Konsep Islam ini mengajarkan suatu kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan keesaan Allah yang kemudian dijelaskan dengan firman-Nya, Qul yang artinya katakanlah bahwa Allah itu Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Ditegaskan lagi oleh firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Keesaan menurut konsep ini bukan saja Esa dalam jumlahnya, melainkan Esa dalam segala-galanya. Misalnya, Esa dalam wujudnya, sifatnya, dan kehendaknya. Tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada sifat dengannya. Lebih lengkap ayat Allah yang mendukung pernyataan ini adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tuhan dalam falsafah atau dalam idea manusia merupakan imajinasi manusia. Karena itu, Tuhan disifati sesuai dengan citra manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 yang artinya, Allah sama sekali tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan bersamanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan itu. Dan di surat Al-An'am ayat 103 yang artinya, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. B. Perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia, dikenal suatu teori evolusionisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah munculnya berbagai paham kepercayaan sebagai berikut. A. Dinamisme. Menurut paham ini bahwa manusia sejak zaman primitif telah percaya dan mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Benda dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun secara negatif. B. Animisme. Animisme merupakan paham kepercayaan kedua bagi masyarakat primitif di samping dinamisme. Masyarakat primitif beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh, dan roh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, roh bagi masyarakat primitif dipercaya sebagai sesuatu yang masih aktif beserta kehidupan manusia. C. Politeisme. Dalam kebudayaan yang serba dewa, semua gerak-gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa dalam hidup ini memang ada yang mengatur sesuai bidang-bidangnya. D. Monoteisme. Kepercayaan terhadap para dewa tentu tidak akan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan manusia. Semakin maju pemikiran manusia, semakin berpengaruh pula
pada pemahaman akan adanya kekuatan di luar dari kekuatan benda dan roh, serta kekuatan para dewa. C. Pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Bagi umat Islam, pemikiran tentang Tuhan melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pengertian tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering disebut juga ilmu tauhid, aqaid atau usuluddin. Ilmu ini disebut ilmu kalam karena di dalamnya banyak dibicarakan kalamullah. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Muhammad ayat 19 yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Ayat tersebut memberi petunjuk kepada manusia bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran ketauhidan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Melalui rasul-rasulnya, Allah memperkenalkan eksistensinya melalui ajaran di bawah rasul. Adam sebagai nabi pertama, sedangkan Nuh sebagai nabi ketiga, dan Rasul Allah yang pertama dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Jika terjadi perbedaan ajaran tentang ketuhanan di antara agama-agama adalah karena perbuatan manusia. Adanya gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan Muwahhidin yang memperjuangkan tauhid. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid ini telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah keesaan Allah. Keesaan Allah meliputi hal sebagai berikut: A. Keesaan Allah dalam zatnya. B. Keesaan Allah dengan sifat-sifatnya. C. Keesaan Allah dengan berkehendak. D. Keesaan Allah dengan penciptaannya. E. Keesaan Allah dengan wujudnya. Yang B. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua kata yang berkaitan erat dalam laku perbuatan, namun berbeda dalam wujudnya. Keimanan dapat berwujud tingkah laku dan dapat pula berwujud perbuatan. Sedangkan ketakwaan adalah berwujud pada ketaatan dan kepatuhan tingkah laku dan perbuatan atau sebagai aplikasi dari keimanan. Pemahaman terhadap konsep ketuhanan di dalam Islam dapat membentuk sebuah akidah yang kokoh pada diri seseorang. Akidah jamaknya aqaid adalah ajaran yang tentang keimanan terhadap keesaan Allah. Pengertian iman secara luas adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan. Laku perbuatan inilah yang nantinya menjadi simbol ketakwaan pada seseorang. Kunci ketakwaan hanya ada dua hal, yakni menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan larangannya. Landasannya adalah iman yang mantap dan sempurna. Karenanya untuk mencapai ketakwaan selamanya berpijak pada landasan iman yang mantap dan sempurna itu. Adapun kesempurnaan iman serta intinya sebagaimana telah ditata baik dalam kehidupan beragama dan kemudian menjadi pokok-pokok utama ketauhidan Islam, yakni dikenal dengan akidah. Selanjutnya akidah ini dibentuk ke dalam 6 perkara yang menjadi azas keimanan dan dikenal sebagai rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada nabi atau rasul, yang ketiga iman kepada malaikat, yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima iman pada akhir hari kiamat, serta yang keenam iman pada qada dan qadar. Stop. One, two, three, pot. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, seluruh mahasiswa mata kuliah pendidikan agama Islam, kami harapkan ada 1-2 pertanyaan yang akan kita bahas mengenai pendidikan agama Islam. Ayo, siapa angkat tangan? Oh iya, silakan ya. Mbak siapa ini? Mbak Nida. Ya, apa pertanyaannya, Mbak Nida? Mengapa kita harus percaya adanya makhluk yang bernama malaikat sementara kita tidak bisa melihatnya? Oh, gitu ya. Kenapa harus percaya pada malaikat padahal kita secara nyata gak bisa melihat? Nah, kenapa harus kita imani? Oh. Ya, yang lainnya pertanyaan kedua. Pertanyaan dari mana ini, Mas? Dari Rahman Benta. Rahman Benta. Apa yang ditanyakan Mas Rahman? Langsung aja ya. Mengapa perubahan paradigma keimanan berubah-ubah dari masa ke masa? Oh ya, mengapa ya paradigma berpikir ya ketuhanan ya, orang percaya sama Tuhannya itu sejak Nabi Adam sampai sekarang pun ini berubah-ubah ya. Kenapa semacam itu ya? Pertanyaannya yang luar biasa ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya mau tanya itu antara perbedaan muwahhidin dan mujahidin. Tolong nanti dijelaskan di balik pemakalan. Oke. Muwahhidin. Beliau bertanya perbedaan apa? Kan ada tadi gerakan-gerakan muwahhidin. Ya, bisa dipahami ya? Oke.